Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama saya Mang Martin. Setel Kendo tetap santai saja bro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tutorial kontrol level atau ketinggian tangki dengan menggunakan Arduino Uno. Ya, lagi-lagi Arduino, entah panganan apa itu cah, kita lihat nanti. Tapi sebelum saya lanjutkan tutorial ini, ada baiknya Anda berlangganan di channel Mang Wartim ini dengan subscribe, share, komen, like, and jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya saya, Mang Wartim, dan rekan-rekan bisa terus berproses untuk membuat video tutorial berikutnya. Oke. Kita lanjutkan saja seperti gambar di tampilan di sini. Nanti kita akan membahas Arduino dan lain sebagainya yang mendukung bagaimana sistem kontrol level tangki dengan menggunakan Arduino. Oke, kita lanjutkan. Apa saja bahan-bahan yang akan kita pakai dalam kontrol level tangki ini? Pertama, Arduino Uno tentu sebagai pemroses, komponen pemroses atau sebagai pemikir, dia memutuskan otaknya manusia seperti itu. Kemudian kabel data untuk uploading data, atau kemudian bisa juga berfungsi sebagai kabel power. Kabel jumper, ya ini untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya. Kemudian pompa air, ini ya karena kita membahas tentang tangki, tempat mengisi air, maka ya, yang menjadi tangan atau aktuator yang melakukan aksi adalah pompa air. Kemudian relay, karena pompa air ini adalah masukan tegangannya adalah arus AC atau tegangan AC, maka dia membutuhkan relay karena kontrolnya 5 volt yang bersumber dari Arduino untuk menjalankan 220 volt pompa air. Kemudian tentu saja sensor jarak, saya pakai sensor jarak ini sebenarnya, tapi saya aplikasikan pada ketinggian atau level tangki. Jadi yang saya pakai ini adalah sensor, biasanya disebut mereknya aja HC-SR04 atau Ultrasonic Range Sensor. Jadi dia bisa mengukur jarak. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Analoginya bagaimana? Nah, karena kita simulasi nanti pada website tinkercad.com, pompa air AC kita analogikan sebagai DC motor di sana. Rangkaian kelistrikannya atau rangkaian untuk yang dikontrolnya, bukan rangkaian pengontrol, karena ini rangkaian yang dikontrolnya terdiri dari sumber tegangan AC, kemudian masuk ke relay, kemudian masuk ke pompa air. Ini single loop, satu saja rangkaiannya single. Oke. Kemudian ini rangkaian kontrolnya. Di sini saya ada LCD untuk menampilkan ketinggian air, kemudian sebagai indikator juga. Kemudian sensornya itu sendiri untuk mendeteksi ketinggian air di dalam tangki. Kemudian di sini ini bukan buzzer, ini adalah pompa DC. Tapi ini analogi dari yang seperti saya jelaskan di awal, ini adalah analogi untuk pompa AC. Ya. Oke. Kita langsung saja membuat rangkaian ini pada website tinkercad.com untuk melakukan simulasi, kemudian pemrograman codingnya bagaimana, supaya kita semua jelas paham dan bisa membuatnya di rumah masing-masing. Oke, kita lanjutkan saja di website tinkercad.com. Oh, ini dulu kita bahas prinsip kerjanya dulu. Jadi, prinsip kerja dari sensor HC SR04 ultrasonic sensor tadi, dia adalah mengirimkan sinyal. Pada misalkan ini ada penghalang atau objek, misalkan tembok di sini. Sinyal dikirim, kemudian dia mantul.
Pemantulan sinyal ini ditangkap oleh receiver. Nah, di sini jarak dihitung, kecepatan dari gelombang suara dibagi dengan waktu tempuh antara dia nembak sampai dia menerima. Maka dihitung nanti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka jarak dalam sentimeter, waktu mikrosecond, ya jarak tempuhnya berapa? Ini dari sini ke sini dikali 0,034 dibagi 2. Ini kan dibagi 2, ada 2 waktunya. Jadi 0,034 ini apa? Ini adalah satuan kecepatan suara 340 meter per second atau 0,034 cm per mikrosecond. Silakan hitung sendiri kalau nggak percaya. Spesifikasi dari alat tersebut adalah sensor HCSR04 memiliki tegangan 5 volt DC. Arus statisnya 2 mili ampere. Level outputnya 5 volt DC. Kemudian sudut sensor yang masih diterima dia adalah 15 derajat. Jarak yang dideteksi antara 2 cm sampai 450 cm atau 4,5 meter. Keakurasiannya adalah mencapai 0,3 cm atau 3 mm. Ya, ini akurasinya dia 0,3 cm. Oke. Kita lanjutkan saja pada website tinkercad.com untuk membuat rangkaian sebelumnya. Kita tulis tinkercad.com. Ya, bagi yang belum pernah belajar tentang bagaimana simulasi di website tinkercad.com ini, Anda silakan pelajari video-video saya sebelumnya di channel Mang Wartim. Kita klik sirkuit, kemudian kita create new circuit. Sebenarnya saya sudah jadi nih, tapi ya kita mulai dari awal supaya kita belajar semuanya. Bisa saja searching dulu apa pertamanya? Arduino Uno. Kita drag ke sini. Apalagi sensor. Sensor cari saja di sini all. Ini HCSR 04. Kita putar dulu. Ya, kita hubungkan dulu PCC dengan PCC dong. Ingat kalau PCC warnanya apa? Red atau merah. Kemudian ground. Ya, ground kita groundkan juga. Ingat kalau ground simbolnya black atau hitam. Nah, pin trigger kita akan masukkan ke digital input 2 D2. Warnanya oranye lah ya. Kemudian bagian receivernya atau bagian echo-nya di pin 3. Kita anggap dia sebagai yellow. Apalagi? LCD. LCD 16 kali 2. Ground kita groundkan. Sinilah ya. Ya. Ground. Kita ikut yang hitam ini, kita ground kan. Bawah aja.
warnanya hitam. Kemudian VCC kita VCC kan. Warnanya merah, red. Trim pot. Ya, potensio. Di sini kenalnya potensio. Ini VCC. Ini saya lihat dulu, benar-benar ini VCC. VCC sinyal ground. Ini VCC. Warnanya red. Ini ke V0. Ini ke ground. Black. RS. Ini 8. Kemudian rewrite ini digroundkan ke sini. Kita lihat dulu, melengkung-melengkung begitu. Ini kita groundkan. Gak ketemu groundnya. Black. Enable. Ini 9. Kemudian DB0, DB1, DB2, DB3, DB4. Ke 10. DB5 ke 11. DB6. Ke 12. DB7 ke 13. Oke, kemudian anoda ke positif. PCC resistor dulu ini.
Kemudian ini ke ground. Ininya ganti 10 kilo. Oke, saya buka lagi yang baru untuk lihat program LCD yang sudah saya buat supaya nggak lama. Oke, LCD sudah. Nanti sekarang apa? Ya, pompa DC motor. Jangan lupa power supply. Relaynya belum. Relay. Satu ke ground, satu ke sinyal G7 misalkan. Kemudian ini sinyal warnanya coba turquoise. Kemudian ini ke sini, ini ke VCC, ini ke ground. Warnanya black. Sudah. Sekarang kita program kode. Mulai pemrogramannya kita pakai jenis yang teks. Ini kita hapus. Kita pakai programnya Mangwartim. Copy. Paste di sini. Lihat di sini trigger. Di sini trigger ya di kaki 2. Di sininya juga 2. Divine ectopin, di sini juga ectopin di kaki 3. Kemudian duration atau waktu tempuhnya kita deal sebagai long karena dia ada double sama long. Long itu adalah yang lebih besar kapasitasnya dari integer. Kemudian integer distance atau jaraknya. Kemudian pin mode-nya trigger sebagai output, pin mode ectopin dia sebagai input. Pin mode, ingat outputnya di sini kita pakai 7, jadi A2-nya diganti. Pin 7. Ini adalah serial. Pin serial. Biarkan aja pin serial. Nah, kemudian berarti ini LCD-nya belum diprogram dong. Oke, kita program, kita kopikan dari sini. Kodenya ini di copy. Ini bukan ya. Raw column itu liquid crystal.h di copy.
Ctrl V, kemudian kolom ini untuk keypad, bit row ini untuk keypad, ini berarti konstan 12 13. Copy, kopikan ke sini, kemudian copy lagi sini. Mana lagi? Sudah. Bagian yang LCD bikin 16 kali 2. Kopikan juga ke sini. Setelah serial bikin ya. Kemudian kita ke mancing loop. Settingan LCD sudah. Digital write trigger print low. Awalnya dia low. Delay microsecond 5 microsecond. Trigger the sensor by setting the trigger for 10 microsecond. Jadi dia dihidupkan selama 10 mikrodetik. Delay 10 mikrodetik. Kemudian trigger low, kemudian dimatikan. Durationnya waktunya adalah pulse in dari echo pin high ketika echo pin high. Jadi ketika dia ada umpan balik, dia echo pin akan kondisinya state-nya high. Kemudian baru dihitung ketika ada sinyal high di echo pin. Distance sama dengan duration. Ini tadi mana duration ya, di sini ya. Yang diterima itu berapa dari start awal kemudian sampai ke echo pin, berapa duration waktunya. Kemudian dikali gelombang suara, kecepatan gelombang suara dibagi 2. Nah, kemudian kita print jaraknya berapa, kemudian serial printnya jaraknya berapa, kemudian ini satuan sentimeter. Nah, kemudian kita kontrol. Apa yang perlu kita tampilkan di sini berarti? Di LCD nilainya. LCD set kursor, ini copy aja. 00 aja ya tampilnya. Sini. Ctrl V. 0,0 apa? Distan. Kita copy distannya. Temnya kita ganti distan karena untuk di sana. Oke. Sudah. Nah, di sini kondisi kontrol tangkinya. Jika tangki misalkan dia sudah mau airnya habis, berarti jaraknya kan jauh dari sensor. Lebih besar dari 100, ya kan? Ini salah. Jika tangki lebih besar dari 100, maka pompa high. Jika distan lebih kecil dari 20, digital write, ininya salah ya. Kata J7. Iya, kondisinya low. Kemudian kita delay selama 50 second. Ini 7. Sudah jadi. Oke, kita coba apakah ada error dulu. Nggak ada. Ini kenapa sudah jalan? Coba kondisi awalnya. LCD-nya belum jalan. 230. Berarti dia hidup dong pompanya. Terus sampai di bawah 20. Nggak ada.
Coba di sini, oh kita lihat di serial monitor 298, kita lihat rumusnya. Sini rumusnya. Nol koma 034 di sini. Tapi kok besar amat. Ini 302 di sini. 298. Coba. Ini 305 di situ 309. Coba minusnya di sini berapa? 20. 16. Oke. Kalau 16 dia mati, lebih dari 100 harusnya dia hidup. Lihat di situ. Lebih dari 100 dia hidup. Maka air akan terisi kan? Ya, terisi, kemudian dia sampai penuh. (18) mati dia. Karena dia sudah hampir penuh. Jadi air sudah hampir mendekati sensor istilahnya. Jadi tangki akan penuh. Kemudian mati kan. Lama-lama dipakai, misalkan air karena udah dipakai dialirkan, maka dia akan ke sini kan indikatornya. Terus akan nambah juga sampai 120, dia di atas 100 dia hidup. Kemudian ngisi lagi airnya berarti kan. Nah, ngisi lagi kerannya, kemudian dia sampai di bawah. Ya, 17 dia mati. Ya, begitulah. Ketika dia dekat dengan 20 cm dia mati. Ketika dia jauh hampir 100, sudah melewati 100 dia hidup. Ya, begitu. Akhirnya ngisi, kalau kosong diisi, kalau kosong diisi, kalau ini bisa diaplikasikan di tangki rumah, bisa diaplikasikan di proses kontrol industri yang membutuhkan otomatisasi, di mana bahan cairannya misalkan berbahaya juga. Maka proses kontrol level ketinggian tangki air ini juga sangat dibutuhkan sekali. Ya, saya pikir itu. Ini bisa diaplikasikan pada kontrol level tangki untuk on off pengisian. Ketika penuh dia mati, ketika kosong dia mengisi. Ya, itu saja. Jadi alatnya apa saja? Arduino, kemudian pompa air, relay, sensor HCSR04, kemudian sebagai indikator kita memakai LCD. Oke, mungkin itu saja untuk persembahan saya kali ini, bagaimana mengontrol ketinggian tangki air, ketinggian air pada tangki air maksud saya, menggunakan Arduino. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di komen atau di sosmed melalui Facebook, melalui WA dan lain sebagainya. Mungkin situ saja sementara. Mudah-mudahan persembahan saya kali ini ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf dari Mang Wartim. Saya sampaikan salam setel kendo, santai saja bro. Dukung terus channel Mang Wartim dengan subscribe, like, comment, share, and tekan tombol loncengnya supaya saya terus berproses membuat tutorial-tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.